Selanjutnya peta konsep.
akan membahas tentang menghindari perilaku dosa besar. Apa? Judul kita? Tapi sebelum kita bahas, ya, semua dari kita adalah apa? Semua dari kita adalah thalibul ilmi. Kita adalah pencari ilmu. Jadi ilmu yang kita harus dapat itu harus bermanfaat. Dan ketika kita mencari ilmu, berarti harus ada istilahnya apa dalam mahfuzat? Manjada wajada. Apa mahfuzatnya? Harus bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan apa yang kita tuju, yang kita inginkan, ya. Jadi semuanya kita adalah pencari ilmu di jalan Allah. Jadi walaupun kita mati, itu adalah mati syahid karena kita sedang ibadah di jalan Allah. Paham semuanya? Semangat semuanya? Jadi sekarang kita akan membahas, ya, yang pertama silakan kita kalian mengamati di depan ada gambar. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Ada satu gambar, perintahnya amati gambar ini dan buatlah komentar atau tanggapi, ya. Jadi diamati ini gambar apa, nanti silakan angkat tangan yang sudah mengamati dan akan menjawab, memberikan tanggapan. Sudah? Oke? Silakan angkat tangan yang sudah memberi tanggapan, yang mau memberi tanggapan. Ayo silakan angkat tangan. Silakan tanggapi apa aja, terserah. Ayo silakan angkat tangan. Oke, ayo teman kita, ayo silakan berdiri. Dengarkan semuanya, ya. Oke, ini ada tanggapan yang pertama. Korupsi adalah apa tadi? Harus diberantas dan harus ditangkap oleh polisi. Ini untuk peta konsep dari perilaku dosa besar, ya. Jadi setelah ini, ya, setiap kalian bisa membuat peta konsep, ya, dalam perilaku dosa besar. Dan setelah membuat peta konsep, silakan ditulis, ya, penjelasan atau pengertian masing-masing. Dan setelah itu kalian bisa mempresentasikan di depan. Ya, setiap kelompok terserah ditunjuk 1 atau 2 orang untuk mempresentasikan di depan teman-temannya. Gitu, paham semuanya? Oke, ya. Kita mulai untuk melakukan mengerjakan peta konsepnya. Silakan tadi yang sudah dikasih kertasnya, kertas, silakan dibuat peta konsep menghindari dosa besar. Paham nggak? Paham ya? Buat peta konsep contohnya seperti itu, tapi terserah kalian mau bentuk apa yang penting nanti ketika dipresentasikan itu ada presentasinya apa aja. Nanti ketika dipresentasikan dijabarkan. Kalian buat peta konsep saja. Nanti ketika dipresentasikan peta konsep tersebut sama. Ini kan ada ketika dipresentasikan dijabarkan. Kalian buat peta konsep saja. Nanti ketika dipresentasikan peta konsep tersebut sama. Ini kan ada 10. Jadi ibu bagi 3, 3, 4, ya. 3 yang pertama membunuh, liwat, sama apa? LGBT, terus setelah itu 3 setelahnya, terus 4 terakhir, ya. Jadi yang dipresentasikan di depan nanti yang ibu bagikan itu masing-masing 3, 3, 4. Untuk peta konsep silakan ditulis siapa yang nanti mempresentasikan untuk tugasnya tadi masing-masing, ya.
Itu adalah permainan atau untung-untungan atau taruhan. Jadi Contohnya seperti apa? itu seperti permainan kayak permainan yang sering muncul di online zaman sekarang kayak pembalas seperti yang muncul banyak di gadget zaman sekarang. Oke, saya didengarkan, ini masih judi. Iya kan, jadi kan itu kan nanti pasti bisa bedain kan. Maksudnya kan kalau misalnya judi dia dapat keuntungan satu dari satu, satu pihak dapat keuntungan, yang satunya dapat kerugian. Biasanya kalau yang dari online tuh pasti dia kayak misalnya taruhan main bola di online, habis itu yang satunya bayar, kalau menang dapat. Ya bisa berbentuk dengan poin, bisa berbentuk Ya jadi yang satu orang untung, yang satu orangnya rugi, itu baru judi. Paham? Paham semuanya? Tentang judi sudah? Oke, itu plus. Oke, untuk kelompok pertama silakan presentasikan peta konsep dan juga beberapa tugasnya. Ayo kita pergi ke plus dulu untuk kelompok pertama. Silakan dulu. Ya di bawah peta konsepnya, ya silakan di tengah. Nah, saya akan menjelaskan tentang meminum khamar. Meminum khamar adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, yang artinya setiap yang memabukkan itu khamar, sedangkan setiap khamar itu haram. Hadis riwayat Muslim. nah contoh-contoh minuman yang dilarang itu seperti bir, terus ada brandy sama vodka, ya. Itu minuman yang dilarang untuk diminum, ya, seperti bir contohnya. Yang mau nanya nanti ditanggapi di akhir ya. Itu ada memakan harta anak yatim. Sebenarnya udah pada tahu belum makan harta anak yatim itu kayak gimana? Makan harta anak yatim itu termasuk juga dosa besar, karena kita sebagai wali dari anak yatim ini diwajibkan untuk menjadi tanggungan dan mengurus harta anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ini. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 34, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashaddahu wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai semua presentasikan. Ada yang mau menanggapi dari atau menanyakan hal-hal terkait dari materi? Silakan, satu atau dua orang. Ya. Oke, ada yang mau menanggapi yang lain tentang judi mungkin? Terus, selesaikan ya untuk materi ini. Tadi sudah kita mendengarkan presentasi dari setiap kelompoknya, sudah bikin peta konsep, sudah mempresentasikan, semuanya bagus ya, alhamdulillah. Nah tadi seperti yang dijelaskan, membunuh itu kan nggak boleh ya, ada larangan. Kan ini termasuk dosa besar, karena membunuh itu jika seorang ada dalam hadisnya yang ada dalam dalilnya, jika satu orang membunuh satu nyawa, maka seakan-akan dia membunuh seluruh umat. Nah, tadi yang sudah dibacakan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasi jami'an. Maka dia membunuh satu nyawa, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Saya itu ada meminum khamar, tadi sudah dijelaskan ya.
tapi dia juga bisa melalui mencuri seringnya. Alhamdulillah kita selesai. Sekarang kita masuk ke, sudah selesai ya pembahasan kita, ditutup bukunya. Ya, coba setiap kelompok ambil 2 kertas, ya, 2 kertas kosong, lalu tulis pertanyaan. 2 kertas itu tulis pertanyaan, 1 pertanyaan. Jadi setelah ini kita main game, yaitu main game snowball throw. Jadi ketika kertas itu sampai kemana, berarti dia yang harus menjawab. Jadi sekarang tulis di kertas kosong pertanyaan. Setiap masing-masing bikin pertanyaan. Masing-masing kelompok. Ayo, kertas kosong. Ya. Kertasnya disobek berarti. Kertas disobek lalu diremes-remes kertasnya. Oke, semua berdiri. Perwakilan sini, 1 orang maju. Perwakilan sini, 1 orang maju. Sini. Ya, siap-siap ya. Dia mau melempar. Jadi yang kertasnya di depan dia yang jawab. Oke? Sini, nanti madep sana. Nanti madep belakang, dilempar. Madep ke sana. Satu, 3. Buka kertasnya, baca soalnya, jawab soal. Kita silakan dulu. Jawab, buka soalnya. Kenapa di Indonesia terjadi banyak korupsi? Silakan jawab. Oke, benar. Tugasnya ya, nanti ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan ya setiap kelompoknya. Nah, naqra'u kafaratil majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.